Assalamualaikum semuanya. Halo guys, balik lagi sama gue Sasi di Mansapa Podcast dari Ekstrakurikuler Broman. Kali ini gue ada ngundang bintang tamu kita nih. Bintang tamu pertama kita yaitu dari alumni angkatan 33 yang baru aja graduate kemarin nih. Jadi kayak masih fresh-fresh gitu kan. Emang roti fresh-fresh. Nah, daripada lama-lama, mari kita langsung aja kenalin ada Kak Ulfa. Halo Kak. Hai Sasi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sasi sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dong pastinya. Walaupun agak sedikit ini sama tugas gitu kan Kak. Iya. Oke, Kak, kemarin aku sempat ngeliat tentang graduate Kakak nih. Itu kayak seru banget sih kayaknya. Kayak bakal itu rame banget kemarin. Pasti seru banget ya Kak ya. Oke. Kak, kan udah lulus nih kan? Baru aja lulus kemarin tuh, nggak lama banget gitu. Ada rencana lanjut kemana gitu? Ada rencana lanjut nggak? Yang pastinya kalau selesai dari kelas 12 ya, kakak udah jauh-jauh hari itu mempersiapkan buat ikut UTBK. Nah, di sana kakak mau lanjut ke universitas negeri. Yang pastinya itu kakak udah pilih ke jurusan kedokteran. Bismillah aja ya. Amin. Kayak terlalu tinggi banget gitu ya. Iya sih, kadang-kadang kalau misalnya dibilang kayak gitu tuh takut kitanya kan nggak sampai gitu ya kayak. Cuman ya gimana namanya juga mimpi gitu kan. Iya. Kita kan nggak tahu. Kalau kita nggak coba kita nggak pernah tahu. Bener. Semoga dapat ya Kak ya. Iya. Kalau misalnya udah ngebahas kuliah tuh pasti bakalan jauh banget ya sih Kak. Kayak yang nggak berasa udah selesai aja gitu kan sekolahnya. Iya. Tapi sebenarnya kerasa sih karena banyak kayak ya Allah gitu kan. Tapi semuanya kalau dijalanin dengan Bismillah, dengan karena Allah Subhanahu Wa Taala itu semua bisa lancar. Insya Allah. Oke, ya sih Kak, emang kalau misalnya walaupun sekolah bikin astagfirullah kayak gitu kan, tugasnya banyak banget astagfirullah. Tapi kalau misalnya udah selesai sekolah juga pasti bakalan kangen banget dong sama sekolah. Iya. Karena SMA itu tugasnya belum ada apa-apanya. Iya, kalau tanya ke kakak-kakak kelas kan. Karena itu belum, masih kayak itu tuh pemanasan dulu deh gitu. Nah, soalnya kalau misalnya kita udah ngelihat ke depan nih, udah kayak oke, kita udah lulus kayak gitu. Itu kata orang-orang mah baru mulai pengalaman hidup yang bener-bener pengalaman gitu kan Kak. Tapi kalau misalnya di sekolah kan kita masih dinet sama guru, orang tua ya kan. Tapi kalau misalnya kita udah lulus, ya udah gitu. Jadi panas gak Kak? Sorry ya kayak ruangan kita belum ada AC nih sebelumnya, maaf banget ya kayak. Semoga nanti kedepannya kita bisa beli AC gitu kan. Amin. Oke. Jadi kan kakak kan udah 3 tahun nih kan sekolah di mana, udah lulus nih sekarang, udah lega banget lah intinya kayak. Oke, udah lulus dari mana? Sebenarnya aku pengen nanya deh sama kakak, waktu awal pertama kali kakak masuk UMAN, itu tuh alasannya apa sih Kak? Alasannya itu gimana ya? Kakak itu kan dari lulusan di luar Bangka ya. Waktu SMP-nya sempat mondok ke Sumsel. Terus waktu itu COVID-19 kan. Ya benar-benar. Terus kita kayak dipaksa buat pulang. Padahal bentar lagi tuh kita tuh udah mau lulus kayak gitu. Belum selesai ujian, belum selesai semuanya kan. Terus kakak tuh kayak dari orang tuanya itu bilang mau lanjutnya kemana gitu kan. Kan udah kelas 9 waktu itu. Terus kakak bilang dari orang tua ya udah ke pondok pesantren yang ada di Bangka Belitung. Nah, itu pondoknya tahfiz juga. Terus kakak daftar ke situ, nggak taunya waktu udah daftar kakak udah 1 hari untuk kayak karantina. Kan sebelum masuk pondok itu harus karantina dulu ya 1 bulan ya. Jadi gimana gitu waktu lihat pengumuman kakak kayak masuk ke Sidat gitu, belum sekolah. Jadi dari keluarga ini banyak pro kontra gitu. Katanya kalau lu nggak sekolah sekarang, ntar orang pada mikirnya waktu mau kuliah kamu itu kayak nggak naik kelas gitu. Iya benar-benar. Jadi stuck setahun gitu Iya. kan Kak. Jadi aku di situ tuh kayak mikirnya tuh udah gimana ya? Pas hari itu semua sekolah itu udah pada tutup. Tapi yang alhamdulillahnya itu
Man 1 Pangkal Pinang itu masih buka pendaftaran. Aku juga waktu itu aku juga dari pindahan gitu kak. Iya. Pas gara-gara COVID-19, kalau kakak kan COVID-19 pas udah mau masuk SMA kan. Kalau aku tuh masih setahun gitu loh di sini. Jadi kayak Iya. aku masih SMP di sini gitu. Terus kayak yang ya udah, Man tuh masih buka kayak gitu loh, maksudnya kayak penyelamat banget sih. Iya. Terus orang tua kakak itu nyari sekolah yang mau anaknya itu tetap lanjut gitu hafalnya. Iya. Jadi waktu ditanyain ke sekolah sini ada Hafalan kayak gitu. iya ada program tahfiznya Iya. gitu kan. Terus ada ustadznya juga. Ya udah tunggu apa lagi, kenapa mikir lama-lama ya, kalau udah ada yang bagus kenapa mau cari yang lain kayak gitu. Kalau udah lengkap kenapa harus milih yang lain-lain dulu gitu kan. Iya sih bener. Emang kalau misalnya di sini tuh kayak yang dibilang agamanya dapet, terus juga ilmunya juga nggak kalah dapet gitu kan Iya. Kak. Jadi kayak dua-duanya tuh seimbang kayak gitu. Oke, kalau misalnya tadi kan kakak kan dari luar Bangka gitu kan rupanya. Nah, ekspektasi kakak untuk masuk di MAN nih pasti gede dong, karena kayak yang oh ada program tahfiz nih, ada ustadz-ustadz segala macam. Nah, pasti dong ekspektasi kakak tuh kayak yang oh bakalan bagus nih kayak gitu sekolahnya. Itu tuh setelah masuk ekspektasinya itu beneran ada, beneran realitanya ada atau gimana nih kak? Apa dapat? Apa gimana? Kalau dari ekspektasi ke realita paling nggak jauh beda ya. Kakak sih ekspektasinya, tapi itu udah sesuai sih, karena kalau di pondok itu kan pasti nekanin buat sholat ya. Dan di Man 1 Pangkal Pinang ini guru-gurunya sangat oke kalau untuk urusan Iya sih, agama. bener. Selalu mengingatkan untuk kita selalu sholat, itu yang paling utama soalnya ya. Jadi kalau untuk teman-temannya juga sama guru-gurunya itu ekspektasi kayak gitu. Emang sebaik itu dan selalu ngedukung kayak gitu buat belajar. Emang kalau misalnya kayak yang kalau di Mani karena agama juga gitu kan, pasti kalau misalnya ngingetin sholat tuh nomor satu sih kak, emang guru-guru sini tuh parah. Pokoknya kalau misalnya nggak sholat itu tuh wajib lah gitu ibaratnya, Iya. apalagi yang cowoknya gitu kan kak. Oke, kalau selama di Man nih kan, pengalaman yang paling kakak apa ya, kayak pengalaman yang paling berkesan lah gitu ibaratnya selama masuk Man, selama sekolah di sini itu tuh apa sih kak? Kalau yang paling berkesan, kayaknya banyak sih yang berkesan. Contohnya dong. Contohnya ya, Nah, waktu itu ya kakak itu kan kayak gimana ya, dulu waktu di pondokku kan nggak gimana ya, teman-temannya itu kayak cuma buat yang waktu kita lagi bahagianya aja ya. Oh, oke. Tapi kalau di sini tuh teman-temannya tuh support banget. Mereka tuh kayak selalu ada gitu. Guru-gurunya juga gimana kalau kita lagi down gitu, itu sebenarnya yang paling oke, itu yang paling berkesan sih. Guru-gurunya itu selalu mengertiin siswanya, kayak misalnya kalau lagi down kayak gitu pasti ada guru yang kayak ngebangkitin buat kita itu. Ada motivasinya kayak gini, kok kamu itu pikirannya itu jangan gimana ya, semua orang itu kan pasti bisa. Iya, nggak oh ya, maaf ya. Katanya tuh seluruh orang itu makannya sama kayak kita makan nasi. iya sih. Motivasinya ya, kok semua orang itu bisa sedangkan kita itu enggak. Dari situ guru-gurunya juga gimana bilangnya tuh, kamu itu jangan menyerah, karena kalau udah menyerah itu udah susah banget buat bangkit. Ya kalau Jangan sampai terbersit sesusah kayak gitu. apapun masalah tuh jangan nyerah sih kak sebenarnya kayak gitu kan. Ya Boleh di paling dong guru-gurunya siapa nih yang bilang kayak gitu? Ya keren banget. eh, satu pertama ya, kemarin waktu kakak graduate tuh ya, ada satu guru manggil kayak gini, Bapak ya selamat ya kayak gitu, panjang banget ya. Terus abis gak selamat banyak banget motivasinya, dan yang paling terbesit tuh bapaknya bilang kayak gini, jangan pernah menyerah gitu. Kalau udah menyerah itu gimana ya,
Aduh, gue namanya bapaknya Gak itu mau, Kak. bapak udah tahu pastilah, bapak yang ngajar matematika peminatan. Oh, tahu iya itu Beliau emang juga kalau ngajar ini sih. oke banget. Banget Kak, aku juga suka banget kalau misalnya beliau ngajar kayak apa ya, nggak tahu kenapa kayak mudah dipahamin aja gitu nggak sih, Heeh. terus kayak cara beliau tuh nggak cuma satu cara gitu Iya. loh, nggak cuma satu cara kayak orang ngajar atau gimana, itu tuh berbanyak banget caranya kayak dari pakai kuisis kahut gitu, ya sih Iya. seru banget. Dan ada guru yang nggak pernah kakak lupain kan, itu Ustadz Bas ya. Nah, Karena iya. itu salah satunya kakak juga mau sekolah di sini karena beliau bisa gimana buat nganuin kakak buat tahfiz ya. Iya, Selalu walaupun kakak lagi males banget, tapi beliau tuh selalu kayak gimana ya, kakak tuh mikirnya beliau yang udah banyak kerjaannya buat ngurusin semua siswa aja masih semangat. Masa aku yang siswa gitu nggak ada semangatnya cuma buat itu. diri sendiri doang gitu kan, masa nggak semangat sih ya sih. Em, Lanjut daripada ini gitu kan. Em, Terus kan kakak tadi sempat nyebutin kalau misalnya ternyata tuh kakak tuh kan tahfiz gitu kan. Nah, boleh tahu nggak cara kakak ngebagi waktu antara belajar, ilmu-ilmu belajar kayak gitu dengan agama ataupun dengan prestasi kakak yang lain kayak tahfiz-tahfiz itu. Boleh kasih tahu nggak gimana sih caranya? Kalau buat bagi waktu yang penting kita tuh tahu mana yang paling penting, mana yang nggak genting banget, dan mana yang itu sebenarnya hanya untuk angan-angan gimana ya, hanya untuk keinginan kita. Jadi sebenarnya kalau dibilang kakak itu kurang pergi main ya sama teman-teman, tapi itu udah emang pilihan kakak ya. Kakak buat milihin lebih nggak sama temen, bukan berarti nggak temenan, maksudnya nggak terlalu sering main keluar, karena kita punya pilihan sendiri kayak gitu. Apa yang mau kita pilih itu kita harus siap buat nanggung konsekuensinya. Ya, kalau untuk belajar kakak gimana ya, sering dikasih tahu orang tua, kalau teman-teman kan mereka dipaksa banget ya buat belajar sama orang tuanya. Iya. Kalau aku disupport, tapi orang tua aku nggak maksa banget. Yang penting itu apa yang jadi kemauan aku, ya itu nggak apa-apa dilakuin, asalkan bermanfaat kayak gitu kan. Kalau buat kebagiin waktunya itu, kalau kakak sih lebih ngutamain buat ngafal itu karena kalau kita udah ngutamain Allah, yang lainnya itu pasti bakalan ngikut. Bener sih. Jadi kakak juga nggak terlalu belajar buat di kelas kayak gitu kan. Kakak lebih ngutamain buat dari situ kakak udah berpikir kayak sebelum-sebelumnya itu kakak belum pernah dapat peringkat-peringkat tuh nggak pernah. Tapi waktu kelas berapa itu kakak itu lambat banget bisa baca, lambat banget bisa ngitung. Kayak emang nggak gitu. Enggak gitu, maksudnya kayak yang biasa aja kayak Iya, gitu kan. biasa-biasa aja. Tapi gimana, mungkin di situ mujizatnya dari Al-Quran gitu ya. Waktu kakak ngafal, pertama kali ngafal, kakak itu baru ngerasain itu sekarang loh. Dari kakak yang ngafal itu, kakak bisa ngerasain kakak itu banyak dapat prestasi. Mungkin kalau kita, benar kata patah, kalau kita kejar dulu akhiratnya, yang lain itu pada ngikut. Terus kalau misalnya dibilang ngapal, boleh nggak tahu kakak tuh udah berapa juz sih hafalannya semenjak masuk man kayak gitu? Kalau itu mungkin kakak belum bisa spill ya, karena gimana ya, mungkin belum sama sesuai dengan apa yang takutnya. Beneran ini gitu kan? Ya sih emang. Soalnya kalau misalnya ngapal Al-Quran tuh kadang-kadang kita bilang oke, misalnya 1 juz gitu kan. Tapi kalau misalnya dites belum tentu bisa kayak gitu Iya. kan. Tapi kalau misalnya apa tuh namanya, kalau misalnya hafalan ngulang-ulang gitu kan. Kalau mau masuk prestasi kan pasti disuruh ngulang gitu juga gitu, dites. Emang bagian satu. Terus kalau misalnya prestasi yang paling membanggakan versi Kak Ulfa tuh apa? Kalau
prestasi Kak Ulfanya Kalau prestasi aku dari kakak? sebenarnya kalau udah prestasi semuanya udah buat banggain orang tua ya. Tapi cukup nggak gimana ya. Semua itu pastinya berkat dukungan juga ya. Yang prestasi itu mungkin waktu kemarin jadi sampai ke provinsi waktu ikut MTQ itu kan. Itu juga bimbingan dari sekolah ini juga dari Ustadz Bas. Oh, kakak berarti udah sampai ke provinsi gitu. Iya, alhamdulillahnya. Mungkin itu lagi rezekinya aja. Tapi itu juga berkat ya itu sih kak, kayak yang udah takdir Allah juga kayak gitu kan, emang udah jalannya kayak begitu gitu. Oke. Em, Terus nih kak, dari sekian banyaknya hal-hal yang udah kakak lakuin di MAN gitu kan, nilai positif selama di MAN tuh apa aja sih kak? Nilai positifnya. Hmm. Di sini eh, kita selalu diingatkan kalau belajar itu gimana ya? Nah positifnya itu kayak guru-gurunya itu selalu ngajak ke kebaikan. Iya. Mereka kayak mengatakan sesuatu itu, tapi mereka juga bukan memerintah, kayak emang mengajak. Misalnya kalau kita biasa itu kan, kalau zaman-zaman sekarang ini kalau kita dikasih perintah-perintah kayak gitu kan, Lanjut lanjut kita lanjut, Kak. nggak respect kan. Iya. Nah tapi di sini tuh hal positifnya tuh Man itu selalu ngedukung apapun yang dimauin oleh siswanya. Nah, gitu. Oke. Ya sih, emang banyak banget nilai positif yang bisa diambil dari sekolah di MAN. Oke, karena kakak udah lulus nih kan, jadi kayak oke, kakak udah jadi alumni di MAN gitu kan. Boleh nggak kasih kesan dan pesan buat apa selama sekolah di MAN gitu, kesan dan pesan buat adik-adiknya atau buat siapapun? Kalau pesan ada satu kata tentang kayak you can if you think you can. Kamu itu bisa kalau kamu pikir kamu itu pasti bisa. Jadi change ourselves, change our future. Kayak ubah diri kita, ubah masa depan kita. Dari kita memulai dengan habits, kebiasaan kita dengan yang hal-hal yang baik, positif, semuanya itu bakal berakhir dengan kebaikan. Dan kita jangan fokus sama goal, jangan fokus sama tujuan, tapi kita fokus sama sistem kita. Sistem gimana proses kita untuk mencapai ke suatu tujuan tersebut. Aduh, jadi ini gitu ya, jadi dramatis dikit soalnya jadi ya sih bener kak, relate banget, nggak tahu deh, relate banget. Terus kalau kakak baca di buku yang Atomic Habit itu, di situ karena kalau kita mau sesuatu yang baik itu menjadi kebiasaan kita, mulai aja kayak misalnya nih, kamu mau belajar. Bukan kita fokusnya buat tujuannya, tapi kita fokus sama sistem kita, proses kita. Gimana kita itu biar mau jadi belajar. Jangan kita bilang, aku cuma ngomong aja, aku itu maunya belajar, tapi nggak ada actionnya. Pergerakan gitu kan, ya, Ya, percuma tapi banget. dari itu kalau yang awalnya terpaksa, lama-lama itu jadi kebiasaan. Mulai aja dari baca-baca buku kayak gitu kan. Tapi bukunya itu harus ada dulu di depan kita. Jadi kalau kita lihat buku, pasti lama kelamaan tuh kayak ada hal tertarik kayak gitu. Dari situ mungkin ada sesuatu bisa nyampe ke goals kita. Lingkungan juga berpengaruh nggak sih kak? Kayak yang kalau misalnya menurut aku ya, kalau lingkungan kita tuh baik, pasti kita tuh lama kelamaan juga kayak ikut gitu loh. Walaupun tadinya kita nggak baik atau kayak yang kita tuh sebenarnya nggak senang sama hal itu, tapi karena semua orang di sekeliling kita ngelakuin itu, kita jadi kayak mau nyoba juga deh kayak gitu. Ya, itu juga bisa jadi sisi buat diri kita sendiri kan. Tapi gimana caranya seharusnya kita nggak boleh menjudge juga kalau aku ini nggak baik karena lingkungan aku itu nggak baik. Sebenarnya kita nggak bisa juga kayak gitu. Karena sebenarnya semua itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau diri kita mau yang baik, walaupun lingkungan kita itu nggak baik,
kalau kita punya tujuan yang kuat untuk menjadi lebih baik, itu bisa banget. Ya, sebenarnya nggak ngaruh buat aku itu baik karena lingkungan aku itu baik, aku itu nggak baik karena lingkungan aku nggak baik, itu sebenarnya nggak ngaruh. Itu sebenarnya balik lagi ke diri kita Tergantung sendiri. diri kita gitu, mau Iya, atau enggak kayak harusnya gitu kita kan. tuh nggak boleh langsung ngejudge kayak gitu. Jadi dari waktu kakak di sekolah ini, kakak tuh pernah kayak dijudge kalau namanya tuh kayak gini loh, kayak gini gitu bilangnya kan. Dari situ aku mikir, aku harus bisa buat ngerubah perspektif mereka. Kalau semua orang itu sekolah lain aja bisa, kenapa kita enggak kayak gitu? Iya, kita harus nggak boleh gimana ya, nggak boleh membuat judge mereka itu menjadi fakta. Tapi kita rubah balik, gimana caranya kita itu bisa lebih baik dari kata-kata mereka. Iya benar. Kayak yang orang bilang, udahlah ini mah nggak baik, pasti nggak bener nih kayak gitu. Iya. Ya, tapi kita jangan ngejudge dulu kan, kita nggak tahu gitu kan aslinya gimana. Kak, ada pesan sih buat teman-teman semua. Boleh tuh. Walaupun kita udah lulus, satu pesan kakak, jangan lupain sholat ya. Terus jangan lupakan guru-guru, itu yang paling utama. Karena banyak banget dari teman-teman aku kalau ada ketemu guru, mereka kayak kabur kayak gitu. Sebenarnya dari situ kita bisa dapat kebarokahan kita dari guru kita. Dari hal yang terkecil sampai ke hal yang terbesar. Karena kita semua juga bisa sampai sekarang ini tuh karena guru-guru kita. Jadi jangan pernah lupain guru dan selalu ingat kedua orang tua kita dan selalu libatkan Allah dalam setiap langkah kita. Keren banget sih Kak. Ini podcast hari ini kayaknya benar-benar memotivasi banget gitu kan ya. Makasih banget loh Kak udah nyempetin waktu Aku kesini makasih tadi juga kan. udah diundang. Oke, karena waktunya udah lumayan lama nih, jadi kayaknya kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi nanti gitu ya Kak, insya Allah. Semoga kalau misalnya nanti kakak udah sukses, siapa tahu bisa main lagi gitu kan ke sini ngeliatin. Udah jadi podcast gede banget. Aduh, kan ya. amin. Amin. Sukses terus pokoknya. Makasih Kak, thank you ya Kak buat waktunya. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton podcast kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian semua gitu kan ya. Nanti kita bakalan balik lagi ke podcast kita yang lebih seru pastinya episodenya. Oke, sekian dari gua, Sasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.